Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dalika minas syahidin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Alhamdulillah kita bersama-sama hari ini berada di tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah. Salah satu di antara ungkapan yang sering tersampaikan di saat kita berada di awal Ramadan adalah kalimat marhaban ya Ramadan. Sebuah ungkapan yang biasanya digunakan oleh orang Arab sebagai bentuk ucapan selamat datang kepada tamu yang hadir pada suatu kesempatan. Kata marhaban dalam hasanah Islam terambil dari kata rohab yang maknanya luas atau lapang. Maka dengan demikian ucapan marhaban ya Ramadan seolah-olah kita tengah mengucapkan sebagai ucapan selamat ya atas kedatangan bulan suci Ramadan, dan kita sambut dengan penuh kelapangan dan keluasan hati dan jiwa kita. Karena memang hadirnya bulan suci Ramadan bagi umat Islam sungguh sangat bermakna, sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffadatis syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah setan-setan. Sebagian ulama memaknai dibukanya pintu-pintu surga karena ketika kita berada di bulan suci Ramadan, Allah berikan kesempatan kita melaksanakan banyak amal ibadah di dalamnya dengan dilipat gandakan pahalanya, maka seolah-olah terbukalah pintu-pintu surga untuk kita semua di Ramadan. Begitu juga ditutuplah pintu-pintu neraka, mengandung makna bahwasanya di saat kita berada di bulan suci Ramadan, karena kita sibuk dengan amal ibadah, maka seolah kesempatan kita berbuat kemaksiatan, kejahatan itu sangat tipis peluangnya, sehingga seolah menjadi tertutuplah pintu neraka, lalu dibelenggulah setan-setan. Maka mengandung makna di sini Allah Ta'ala memberikan satu situasi di mana ketika Ramadan Allah membantu kita membelenggu setan-setan. Akan tetapi kita ingat bahwa meskipun mungkin setan dibelenggu oleh Allah di saat Ramadan, tapi kita masih ada satu hal yang harus kita kendalikan, yakni kita mesti bisa mengendalikan diri dan jiwa kita. Maka situasi Ramadan yang luar biasa ini tentu kita sambut dengan bahagia, kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan berlapang dada. Tidak ada lain jalannya adalah menjadikan Ramadan untuk kita jadikan sebagai ladang kita untuk memperbanyak amal-amal soleh di dalamnya, dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dengan melaksanakan sholat tarawih di malam harinya, dengan tadarus Al-Quran, dengan memperbanyak sedekah, dan juga berusaha untuk melaksanakan iktikaf terutama di 10 hari terakhir Ramadan, yang di situ salah satunya terdapat Lailatul Qadar yang dilukiskan oleh Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr.
Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Turunlah malaikat bersama Jibril mengatur segala urusan atas izin Tuhan hingga terbitnya fajar. Sebuah suasana yang sungguh luar biasa kita dapatkan di Ramadan. Maka pantas ketika datang Ramadan, kita sambut dengan ungkapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Kami sambut dengan kelapangan dan keluasan dada dan jiwa kita. Dan yang terpenting, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di balik ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, terdapat sejumlah nilai-nilai yang harus kita jaga di Ramadan ini. Karena dengan syariat ibadah puasa di bulan Ramadan ini mengajarkan sejumlah nilai-nilai spiritual yang mendidik karakter kita. Di antaranya, ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang berjiwa ikhlas. Sebagaimana dilukiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi, "Kullu amali Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi." Setiap amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu benar-benar untukku dan akulah yang akan menetapkan pahalanya. Maka dari sini dapat kita pahamkan bahwa kalau ibadah-ibadah yang lain berpeluang dilihat oleh orang, kita sholat mungkin orang lain bisa melihat, kita baca Quran orang lain bisa mendengarkan, kita berinfak sedekah orang lain mungkin tahu, kita haji umroh orang semua mengetahui. Tapi ketika kita puasa, yang tahu sedang puasa ataukah tidak hanya menjadi rahasia kita dengan Allah Ta'ala. Maka dengan demikian secara langsung dan tidak langsung, puasa di bulan suci Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar berjiwa ikhlas. Dan itulah kenapa pahala puasa langsung Allah yang menetapkan berapa kadar pahala yang didapatkannya. Kemudian yang kedua, dengan ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, terutama dengan ibadah puasa yang ada di dalamnya, mendidik kita untuk memiliki karakter, untuk menjadi orang yang berjiwa sabar. Karena sadarilah bersama, menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri dalam durasi lebih dari 12 jam bukan perkara mudah kalau kita tidak sedang melaksanakan ibadah puasa. Tapi alhamdulillah, ketika kita sudah berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, maka kita tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri dalam durasi lebih 13 jam mampu kita jalani bersama. Kenapa? Karena puasa mendorong kita menjadi orang yang memiliki karakter berjiwa sabar. Begitu juga ada karakter jenis yang ketiga yang diajarkan oleh ibadah puasa kita di Ramadan ini, di mana puasa di bulan suci Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, apabila salah seorang sedang berpuasa, lalu ada orang yang mencacinya atau orang yang memusuhinya, maka Rasulullah memerintahkan falyakul inni shaim, inni shaim. Maka hendaknya dia mengatakan, sesungguhnya aku sedang puasa, sesungguhnya aku sedang puasa. Itu menunjukkan kepada kita, kalau ingin puasa kita benar sebagaimana tuntunan Rasulullah, kita diperintahkan untuk menjadi orang yang punya karakter, bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri kita. Kemudian yang keempat, ibadah puasa di bulan suci Ramadan mendidik karakter yang selalu jujur dan disiplin. Bukankah ketika kita puasa di siang Ramadan, pada saat kita letih sholat duhur misalkan, kita tengah sholat, sebelum sholat kita ambil air wudhu, ketika wudhu kita berkumur-kumur. Saat berkumur-kumur, kan bisa saja sesungguhnya orang itu sambil kumur-kumur menelan air. Tapi itu tidak pernah kita lakukan. Kenapa? Karena saat kita puasa, dididik menjadi orang yang jujur. Mungkin orang tidak melihat, manusia lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kalau saat kita kumur-kumur ketika wudhu, kemudian kita telan itu air, maka batal ibadah puasa kita. Ada kejujuran yang luar biasa. Dan juga ada kedisiplinan di dalamnya, di mana sebelum adzan maghrib berkumandang,
kita tidak berani untuk makan minum. Hal itu tidak lain karena min tulu'il fajri ila ghurbis syams, sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, kita dilatih menjadi orang yang disiplin waktu. Kemudian yang paling akhir, ibadah di bulan suci Ramadan dengan ibadah puasa, kita diajarkan satu karakter yang amat penting, yakni memiliki kepedulian terhadap sesama. Pada saat kita lapar, haus dan dahaga, disitulah kita merasakan betapa tidak nyamannya jadi orang fakir, orang miskin, kaum du'afa, anak yatim. Maka harapan ketika sudah merasakan letihnya menjadi mereka, tumbuh kesadaran kita untuk berbagi terhadap sesama. Maka di bulan suci Ramadan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Sebagaimana ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, kapankah sedekah yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "As-shadaqatu fi Ramadan," sedekah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Demikian, mudah-mudahan kita bersama-sama dengan kita sambut Ramadan dengan marhaban ya Ramadan. Benar-benar kita bisa menyambut Ramadan dengan mempersembahkan amal yang terbaik kita di bulan suci yang mulia ini. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.